Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini, yang kali ini berjudul Teror Kuntilanak, yang dikirimkan oleh salah satu narasumber yang kemudian ditulis oleh Manafila ya teman-teman. Nah, daripada kalian penasaran bagaimana ceritanya, yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sebut saja namanya Romi. Cerita ini tentang pengalaman horor yang ada di kampungnya di tahun 2008, yang dimana di tahun itu warga kampung diteror oleh sosok kuntilanak yang tidak lain adalah tetangga Romi sendiri yang berada di RT-nya. Cerita ini berawal pada bulan September sekitaran tahun 2008. Di pagi hari warga kampung dikejutkan dengan kabar penemuan mayat wanita tergantung di tempat pemandian umum desa, di mana biasanya para warga terutama para ibu-ibu sering mencuci dan melakukan aktivitas lainnya di pemandian umum itu. Karena kebetulan hari itu hari Minggu. Jadi kabar penemuan mayat itu langsung menyebar ke segala penjuru kampung, yang otomatis para warga langsung berbondong-bondong sekedar ingin melihat siapa yang nekat melakukan hal yang dilarang oleh semua agama itu, ataupun perlakuan bunuh diri. Tanpa menunggu lama-lama, dalam hitungan menit saja semua warga di segala penjuru kampung sudah berkumpul di tempat penemuan mayat itu. Tidak banyak warga yang berani mendekat, hanya beberapa warga dan keluarga korbanlah yang mendekat dan berusaha menurunkan jasad wanita yang tergantung tersebut. Tubuh yang sudah pucat pasi serta mulut yang keluar membuat yang melihat bergidik sangat ngeri. Pasti ada masalah hidup tuh, makanya bunuh diri, seru salah satu warga. Setelah berhasil diturunkan, tampak warga melihat dengan jelas sosok wanita yang tergantung itu adalah Ani, sosok wanita muda yang dikenal warga kampung sebagai seorang sales promotion girl atau SPG di salah satu perusahaan rokok di kota itu. Terlihat orang tua korban menangis histeris, bahkan ibu dari korban sempat beberapa kali pingsan karena tidak percaya anak perempuan satu-satunya harus meninggal dunia dengan cara yang seperti itu. Terlihat juga beberapa sahabat korban menangis melihat jasad Ani tergantung. Pak RT pun langsung menghubungi pihak kepolisian guna menyelidiki perihal kematian Ani, apakah murni bunuh diri atau korban pembunuhan. Sembari menunggu pihak kepolisian datang, jenazah langsung dibawa ke rumah duka dibantu oleh beberapa warga lainnya. Tidak ada yang menyangka tentunya, bahkan keluarga sekalipun tidak percaya jika anak satu-satunya pergi dengan cara yang seperti itu. Singkat ceritanya, pihak kepolisian pun datang dan juga langsung memeriksa tempat kejadian perkara atau TKP. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, polisi tidak menemukan ada kejanggalan dan polisi pun menyimpulkan jika Ani murni melakukan tindakan bunuh diri. Bahkan pihak kepolisian pun menyarankan untuk dilakukan otopsi, namun pihak keluarga menolak dan menerima kematian anaknya tersebut. Ada satu hal yang menarik saat pemrosesan jenazah Ani, di mana ada sedikit perdebatan kecil antara warga dan keluarga. Bukan tanpa sebab, karena menurut para ulama, jika seseorang meninggal dengan cara disengaja atau sengaja mengakhiri hidupnya, dalam kata lain bunuh diri, maka jasadnya tidak boleh dimandikan atau dikafani dan dikuburkan dengan pakaian seadanya yang dia kenakan saat bunuh diri. Namun atas dasar kemanusiaan dan atas dasar menghormati keluarga korban, akhirnya warga pun mengurus jenazah dengan layak. Di saat proses pemandian jenazah, ada sedikit hal janggal yang dilihat oleh para ibu-ibu yang memandikan jenazah itu, di mana tampak perut korban ini terlihat agak besar, bahkan sebagian ibu-ibu meyakini jika korban ternyata sedang hamil.
Kejanggalan tersebut langsung dilaporkan kepada keluarga dan orang tua korban. Karena awalnya keluarga korban tidak percaya, dan untuk memastikan, pihak keluarga pun memanggil salah satu bidan di kampung, sebut saja namanya Bu Asih. Singkat ceritanya, proses pemandian jenazah selesai dan dilanjutkan dengan proses penguburan korban, namun masih menyisakan misteri dari kematian Ani. Malam hari pun tiba dan tampak keluarga menggelar pengajian atau tahlilan, tepatnya di rumah korban, dan juga nampak beberapa warga kampung pun hadir di tahlilan tersebut. 1 minggu berlalu atau 7 hari sudah keluarga menggelar acara tahlilan. Tidak ada kejadian apapun di kampung itu sampai di malam ke-8 teror pun kemudian dimulai. Oh iya, setelah kejadian dari kematian Ani itu, tidak ada warga yang berani melakukan aktivitas di malam hari. Sangat tampak sehabis maghrib kampung Romi benar-benar sangat sepi, tidak ada yang berani keluar. Hanya beberapa orang saja, dan itu pun para warga yang melakukan tugas ronda. Tepat di malam ke-8, tepatnya di malam Jumat saat itu, Romi dan 4 temannya serta beberapa orang tua mendapatkan tugas jaga ronda. Meskipun takut tetapi mau tidak mau dan suka tidak suka, mereka semua harus melakukan tugas rutin untuk menjaga kampung. Singkat ceritanya, pukul 9 malam nih, berkumpullah mereka di pos ronda yang berada di tengah kampung yang tidak jauh dari pemandian umum, yang tidak lain adalah tempat di mana Ani melakukan bunuh diri. Dan seperti kebanyakan orang, rutinitas ronda pun dilakukan di mana para pemuda asik bermain kartu gaplek dan para orang tua ada yang mengobrol sembari ngopi-ngopi, dan ada juga yang sedang membuat api unggun agar terasa hangat. Sesekali mereka bergantian berkeliling kampung sekedar untuk mengecek keadaan. Tidak terasa jam menunjukkan pukul 12:30 malam. Kini giliran Romi dan para pemuda yang lainnya yang bertugas untuk keliling kampung. Ya, ada rasa takut yang hebat yang mereka rasakan, tapi untungnya mereka berempat, jadi sedikit mengurangi rasa takut itu. Dimulai dari perbatasan kampung, mereka pun terus berkeliling. Dan ketika mereka sampai tepat di jalan yang mengarah ke tempat pemakaman umum, suasana berubah sedikit mencekam. Hembusan angin malam pun menyambut mereka. Nampak Romi dan kawan-kawan berebut untuk jalan duluan. Di saat mereka saling susul, tiba-tiba mereka mencium bau melati yang sangat pekat. Sontak mereka pun terdiam sejenak dan saling pandang, dan kemudian saling berbisik. Ada yang nyium bau melati nggak? Iya nih, ini ingat banget baunya, saut mereka serentak. Dan ayo jalan dah, agak cepat, jangan lupa baca-baca doanya, suruh Romi kepada teman-teman yang lain. Di saat mereka sedang berjalan dan tepat melewati pintu masuk ke pemakaman umum, orang yang berada di paling depan itu tiba-tiba berucap, "Astagfirullahaladzim, ya Allah!" Teriak Romi yang otomatis mengagetkan semuanya. Teman-teman yang berada di belakang pun sontak terdiam dan bertanya-tanya. Ada apa, Rom? Ada apa? Itu di bawah gapura. Di bawah gapura pintu masuk ke makam ada itu, jawab Roni dengan sedikit terbata-bata. Saat teman-teman yang berada di belakang melihat ke arah tangan yang ditunjuk oleh Romi, mereka pun benar-benar serentak berteriak, "Astagfirullahaladzim!" Semuanya tampak lemas seperti tidak ada ataupun tidak bisa apa-apa ketika pandangan mereka tertuju pada sosok makhluk berbaju putih dengan rambut hitam panjang menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu sedang duduk di tembok samping gapura pintu masuk kuburan. Dan ya, mereka melihat ada sosok kuntilanak yang nampak sedang mengayun-ngayunkan kaki sambil terduduk. Melihat itu, Romi yang lainnya juga pun terkesima. Semua badan serasa kaku dan ingin berlari pun tidak mampu. Hanya doa-doa yang keluar pelan dari mulut mereka semua. Dan sekitar 10 menit mereka terdiam
Dan tidak lama sosok kuntilanak itu pun terbang ke arah pemakaman sambil tertawa kencang dan tidak lama menghilang tanpa dikomando Romi dan juga yang lainnya pun langsung berlari ke arah pos ronda. Sesamanya di pos ronda, para orang tua pun bertanya, "Ngapain kalian lari-lari segala, kayak lari dikejar setan aja?" Tanya salah satu orang tua. Kita baru lihat kuntilanak, Pak," jawab para pemuda. Wah, yang benar kalian. Kalau gitu sama tadi pas kalian keliling, kita berempat di sini juga dengar ada suara perempuan nangis di belakang pos ronda, tapi pas kita cek tidak ada apa-apa, jawab Bang Dayat. "Ya sudah, sekarang kita bubar aja, kita pulang ke rumah masing-masing," saut Mang Aan pada kala itu. Sekitar pukul 2 malam mereka pun memutuskan untuk bubar jalan dan para pemuda pun tidak ada yang berani pulang ke rumah masing-masing. Alhasil ya mereka semua menginap di rumah Romi karena jarak rumahnya Romi dari pos ronda adalah jarak yang paling dekat. Pagi pun tiba, seperti biasa Romi dan teman-teman yang lain melakukan aktivitas seperti biasa. Cerita kejadian semalam pun langsung menyebar luas dari mulut ke mulut dan langsung ramai di desa itu. Dengan kejadian tersebut, tidak ada lagi warga kampung yang berani keluar malam atau ronda malam lagi. Alhasil, kampung itu semakin sepi dan benar-benar mencekam. Teror kuntilanak pun semakin intens sekarang. Ya, setiap tepat pukul 1 malam, pasti saja ada beberapa warga yang selalu mendengar ada suara perempuan menangis dan tidak jarang sosok itu mengganggu dan mendatangi rumah-rumah warga. Karena ada sebagian yang bilang kalau rumah mereka pernah didatangi sosok perempuan menangis di luar rumah. Dan yang paling ekstrim, ada juga yang pintunya warga itu sampai diketuk-ketuk. Banyak warga yang resah karena diteror oleh kuntilanak itu. Bahkan di saat diusir makin menjadi-jadi. Ada salah satu warga yang saat itu sedang ada hajatan. Tiba-tiba, pintu dapurnya dibanting. Saat ditutup lagi lama-lama kedengaran suara perempuan menangis. "Tolong ya, jangan ganggu rumah saya, sana pergi." Namun yang terjadi bukannya berhenti menangis, kuntilanak itu justru mengamuk dengan cara membanting pintu tetangga Romi lagi. Pada malam itu, sekitar pukul 9 malam, nampak sekumpulan orang yang sedang mengaji Yasin serta tahlil di sebuah rumah. Rupanya ada salah satu tetangga Romi yang meninggal dunia. Hadirin yang lebih tua berada di ruangan dalam sementara para pemuda duduk di depan rumah dan sebagian memenuhi bahu pinggir jalan. Mereka bersama-sama melantunkan surat Yasin serta mendoakan agar yang meninggal dunia dapat diampuni dari kesalahan dan dosa semasa hidup di dunia. Di tengah khusyuknya para pemuda membaca Yasin, tiba-tiba kepala mereka seperti ada yang melempari dengan pasir. "Aduh, siapa nih yang iseng ngelempar pasir? Kurang ajar, kurang kerjaan kali ya," jatuh salah satu teman Romi. Pemuda yang lain pun merasa kesal karena merasa dipermainkan. Apalagi suasana kala itu sedang dalam keadaan berduka. Belum hilang rasa kesal mereka, tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa. Hihihi. Secara serempak para pemuda kemudian mendongakkan kepala ke atas, dan mereka semua tercengang sekaligus merinding tatkala mereka melihat sosok wanita dengan rambut panjang berkelayutan di pohon nangka. Makhluk tersebut tertawa seakan hendak menakuti para pemuda yang ada di bawahnya. Hasilnya para pemuda tersebut sebagian memang ketakutan, bahkan ada yang berlari. Para warga tahlil yang sudah bapak-bapak yang berada di dalam pun berhamburan keluar mendengar suara gaduh. Mereka menanyakan ada apa ribut-ribut. Belum selesai mereka bertanya, mereka langsung terkejut ketika melihat penampakan kuntilanak di atas pohon nangka. Mereka baru sadar makhluk itulah yang mengganggu acara tahlilan ini. Di antara mereka ada yang berani berkata, "Hei kuntilanak jahanam, hanya kau dari sini, pergi sana jauh-jauh."
Namun kata-kata itu malah dibalas dengan tawanya yang khas. Semua merasa bingung dan resah karena makhluk itu tidak mau pergi. Bahkan dia makin menjadi-jadi saja, dengan berkelayutan dan melompat antara satu pohon ke pohon yang lainnya. Sekali-kali juga, dia kemudian melempar pasir dan mengenai orang-orang yang ada di bawahnya. Karena teror ini sudah meresahkan kampung itu, akhirnya para sesepuh kampung dan para ustadz di kampung Romi berkumpul dan akan mencari tahu siapa sosok yang sudah meneror kampung tersebut. Sebagian para warga mencurigai sosok kuntilanak tersebut adalah Ani, karena ada salah satu warga yang saat itu pulang kerja kemalaman dicegat sosok Ani yang tidak lain adalah kuntilanak tersebut. Karena para sesepuh dan juga para ustadz tidak mau seuzon, akhirnya diputuskanlah malam harinya para sesepuh dan para ustadz dan beberapa warga membuktikan kebenaran itu. Diputuskanlah nanti malam mereka semua akan ke pemakaman untuk melihat apakah benar kuntilanak itu adalah Ani atau bukan. Malam pun kemudian tiba. Terlihat sesepuh kampung, Pak RT, Pak RW, pemuka agama, para warga dan keluarga Ani pun berkumpul menjadi satu. Bukan tanpa sebab pihak keluarga ikut karena ingin memastikan apakah benar Ani yang sudah meneror warga atau bukan. Karena pihak keluarga tidak tahan dengan omongan sebagian warga yang selalu mengkait-kaitkan teror itu dengan arwah Ani. Dan singkat ceritanya, sekitar pukul 11 malam, para warga sudah berkumpul di area pemakaman. Dibentuklah posisi masing-masing, nampak kuburan Ani berada di tengah dan para warga pun mengintip dari kejauhan. Para sesepuh kampung pun dan para pemuka agama pun melakukan sedikit ritual, entah itu ritual apa. Yang pasti tidak sampai 30 menit akhirnya, rasa penasaran warga dan keluarga Ani pun terjawab sudah. Dengan jelas terlihat sosok Ani keluar dari dalam kuburan. Nampak sosok Ani seperti akan kabur, tapi berhasil dikunci oleh sesepuh kampung itu. Sesepuh kampung itu menginstruksikan jangan ada warga yang mendekat kecuali pemuka agama dan keluarga dari Ani itu sendiri. Entah apa yang mereka bicarakan pada sosok Ani karena Romi dan beberapa warga melihat dari kejauhan sambil ketakutan. Singkat ceritanya terlihat sosok Ani pun menghilang dari kegelapan malam. Setelah itu semua selesai, mereka semua berkumpul di rumah almarhumah Ani. Terlihat bapak dan keluarga dari almarhumah terdiam, seperti tidak percaya kalau ternyata teror yang selama ini merasakan warga itu adalah dari sosok Ani. Setelah dilakukan ataupun melakukan diskusi, akhirnya besok harinya beberapa warga kampung dan juga sesepuh dan pemuka agama kembali berkumpul di rumah Ani dan melakukan tirakat atau semacam pengajian dengan maksud menyempurnakan Ani agar tenang di alam sana dan tidak lagi mengganggu warga di kampung itu. Alhamdulillahnya setelah dilakukan tirakat dan yang lainnya, teror yang selama ini meresahkan warga pun akhirnya berakhir dan tidak ada lagi di kampung itu. Warga pun mulai tenang dan bisa kembali melakukan aktivitas di malam hari seperti sedia kala. Belakangan diketahui jika misteri kematian Ani dikarenakan dia itu ternyata hamil dan orang yang menghamilinya pun sampai sekarang tidak pernah diketahui siapanya. Mungkin karena itulah alasan tersebut yang menjadikan Ani merasa malu dan depresi hingga sampai nekat mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara gantung diri. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Dan satu lagi, di agama manapun perbuatan bunuh diri atau mengakhiri hidup sendiri dengan cara tersebut tidak dibenarkan dan benar-benar dilarang keras. Jika kita mempunyai masalah, alangkah baiknya bicarakan kepada teman, kerabat atau orang tua kita agar bisa mencari solusi dari semua permasalahan yang sedang kita hadapi.
Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini dan juga klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oh ya, untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor apapun yang mungkin kalian alami, saudara kalian, teman kalian, atau siapapun diri kalian, ya intinya kalau kalian mempunyai pengalaman horor apapun atau cerita horor menarik apapun, kirimkan di email kami ya teman-teman, yang nantinya akan ditulis oleh Manevila, yang nantinya juga akan saya bacakan di channel ini. Nah, untuk cerita kali ini sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.